Perterjemahan pada minggu ini. Yang pertama di poin 1, kebaktian rumah tangga hari Senin 15 dan Jumat 19 November menggunakan nyanyian Mazmur dan rohani. Lanjut di poin yang kelima, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Kamis 18 November 2021 pukul 17.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Harap kehadiran seluruh anggota PPGT. Poin 6, poin 18, pertemuan bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Jumat 19 November pukul 17.00 WITA. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 6. Pelayan Pendeta Sulaiman Alolinggi MSI, liturgis Penetua Andreas LB Pandin. Lanjut poin nomor 19, pelayanan baptisan kudus akan anak kekasih Jona Alorante, anak perempuan dari Bapak Frederick P.D. Alorante dan Ibu Mega Batoarung, dilaksanakan pada hari Minggu 14 November 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepau pukul 11.00. Poin 21, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 7, Saudara Mikael Pongutan Tondok ST, anak dari Bapak Prediman Tondok dan Ibu Dekan Mary Patulak, dengan Saudari Reni Sarungalo EMDKEP, anak dari Bapak Burungan Sarungalo dan Ibu Maria Bane Pasang, dilaksanakan Selasa 23 November pukul 9.30 WITA, tempat Gedung Gereja Jemaat Malango, Klasis Rantepau. Resepsi Selasa 23 November pukul 12 WITA, tempat Toraja Hiltra Hotel. Poin ke-22, telah meninggal dunia Bapak Penetua Daud S. Pongsapan, suami dari Ibu Penetua Mudarir Rante Tondok atau Papa Pajar, anggota Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 2, pada hari Sabtu 13 November 2021 di Rumah Sakit Fatimah Makale. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari Senin 15 November 2021 pukul 18.00. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Penetua Daud S. Pongsapan. Kiranya Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Warta tambahan, ibadah rumah tangga di keluarga Amrafel kelompok 6 dimajukan ke hari Selasa tanggal 16 November 2021. Demikian penekanan warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita beribadah bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Limpah syukur dan sukacita kita rasakan dalam perjumpaan pada saat ini. Oleh karena tuntunan kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kita, bahwa kita boleh ada sebagaimana keberadaan kita dalam rumah Tuhan di tempat ini. Semua karena perkenan Tuhan semata. Kita mensyukuri pengorbanan Yesus Sang Penebus kita
Dia yang telah mati bagi kita, sekali untuk selamanya. Satu pengorbanan yang tidak akan pernah kita peroleh dari dunia ini. Sebab itu, dengan kerendahan hati, kita bersama-sama mengagungkan namanya. Hai Kristen, nyanyilah. Vokal grup Jemaat GPM Gideon dari Ambon. Ya mungkin belum siap. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga.
Ya, luar biasa pujiannya, walaupun saya tidak bisa tahu bahasa Ambon, tapi yang jelas bahwa intinya memuliakan Tuhan. Ya sudah dianggu-anggu dari atas, berarti masuk sedikit. Ya, luar biasa kita menikmati hadirat Tuhan, pun dengan penuh kesadaran yang penuh bahwa kita semua yang hadir ini tidak ada yang steril dari dosa, kehilapan, kesalahan. Mari dengan rendah hati kita datang mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Di hadapan Tuhan saat ini, kita sungguh-sungguh menyadari betapa banyak pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapannya. Kita seringkali tidak mensyukuri pengorbanan Yesus yang telah mati untuk kita sehingga hidup kita jauh daripada Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita datang mengakui segala dosa kita sambil memandang salib Kristus. Kita bersyukur atas berita anugerah dari Allah. Sebagaimana Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dengarkan kembali firman Tuhan sebagaimana Ibrani 10 ayat 16 bagian B. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Mari kita membuka Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain.
Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan bagian-bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Daniel pasal 12 ayat 1 hingga ayat 3. Ibrani pasal 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18 menjadi bahan utama kita. Dan dari Injil Markus 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Namun sebelumnya kita mohon hikmat Tuhan. Tiada kata yang paling indah patut kami angkat dan persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah, selain ucapan syukur limpah terima kasih, oleh karena kasih setia-Mu tidak pernah lekang dalam hidup kami hingga saat ini kami boleh berada di bait-Mu yang kudus menikmati hadirat-Mu. Kami berbahagia bersuka cita berjumpa dengan saudara seiman kami, dan terlebih dengan Engkau ya Tuhan, lewat penyembahan kami saat ini. Terlebih dalam kerinduan kami bersama untuk mau membaca, mendengar dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami sungguh menyadari betapa terbatasnya kami untuk menyelami rahasia ilahi yang begitu dalam, penuh makna ilahi. Oleh karena itu dalam keterbatasan kami mohon hikmat Tuhan, kuasa Roh Kudus memimpin kami. Terlebih hamba-Mu yang sangat rapuh dan terbatas ini untuk menyampaikannya, kiranya kami semua diilhami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat menyampaikan firman-Mu, untuk dapat memahami dan mengerti, terlebih kembali dengan sorak-sorai menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Daniel pasal 12 pada ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael,
pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Ibrani 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Ibrani 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Injil Markus 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat.
dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Berdasarkan bahan utama kita di hari Minggu yang kudus ini, dari bahan utama Ibrani pasal 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18, diberi tema sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya, pisan ri tontong sai lakona. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi dan shalom. Luar biasa sukacita kita dimungkinkan menikmati hadirat Tuhan persekutuan ibadah hari Minggu pada jam ibadah saat ini. Dan inilah gambaran bahwa kita bisa secara langsung datang menghadap hadirat Tuhan. Kalau penulis Ibrani menggambarkan dalam perjanjian lama sebagai pengantara ialah siapa? Sebagai pengantara umat dan Allah adalah para imam. Dan sebagai pengantara dalam perjanjian baru siapa? Adalah atau ialah Yesus Kristus. Ya tentu yang satu tidak bisa disepelekan dari yang lain. Keduanya memerankan kualifikasi yang amat berbeda. Peran yang dimainkan para imam adalah gambaran kelak yang digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Bahwa dalam perjanjian baru menggambarkan surga mulia, dalam perjanjian lama ada hal yang harus kita lakukan di mana korban dan darah domba harus ditumpahkan. Mengapa ini harus terjadi? Dalam perjanjian lama ini merupakan sebuah simbol darah Kristus. Nah, dalam perjanjian baru dia yang disimbolkan dalam berbagai hal telah datang dan menyatakan diri secara kasat mata, secara langsung. Itu sebabnya bait Allah sangat menarik ketika dikatakan dengan sangat tegas bagaimana kemudian dengan gambaran dalam Markus 13 bait Allah akan diruntuhkan. Itu hanya simbol diri Yesus Kristus yang akan mengalami kematian, pengorbanan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan, telusuri simbol-simbol dalam perjanjian lama, itu semua nanti dikatakan sempurna setelah tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu segala yang dikerjakan hanya sementara sifatnya ketika dalam perjanjian lama. Tetapi dalam Yesus Kristus sebagai sang pengantara menggenapi semuanya. Setelah ia datang, ia mengatakan, aku bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Sehingga simbol bukan lagi simbol tetapi digenapi di dalam diri Yesus Kristus.
Ini yang perlu kita hayati secara mendalam dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memahaminya sepenggal-sepenggal. Kita tidak bisa hanya menyampaikan separuh dari kebenaran. Kita tidak bisa hanya memberitakan kasih Allah saja, tetapi tidak menyampaikan murka Allah. Hal-hal yang tidak berkenan yang mesti kita jauhi dalam kehidupan ini. Kita tidak hanya disenangkan untuk sementara. Karena itu, kalau kita telusuri, Kristus sebagai korban yang sudah dipersembahkan tidak masuk ke bait Allah sama seperti para imam, tetapi sudah menjadi pengantara antara dunia dan surga. Kristus telah berkorban di atas kayu salib, yang ketika kematiannya tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, menyatakan apa? Kemuliaan Allah yang amat dahsyat, yang amat luar biasa. Dan sesudah itu ia kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan demikian segala yang ada dalam perjanjian lama hanyalah simbol, gambaran tentang yang mulia. Saudara-saudara, banyak sekali orang percaya sudah merasa puas kalau sudah yang penting balik iman gereja. Yang penting saya sudah mengerti sedikit tentang firman Tuhan, tetapi merasa sok tahu, sudah merasa semuanya, sudah tahu semuanya. Melayani sedikit tapi merasa sudah memberikan yang terbaik. Kita perlu mengintrospeksi diri tiap saat dari sudut kehidupan kita secara perfeksionis dalam mengerti keimanan, sehingga betul-betul berpikir bahwa dalam perjanjian lama untuk menghapus dosa perlu korban domba tanpa cacat celah dengan berbagai syarat yang begitu ribet dan secara terus-menerus diulang secara terus-menerus. Tetapi toh juga tidak pernah sempurna menghapus dosa yang dilakukan secara berulang-ulang. Tapi kesempurnaan itu hanya didapat, digenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi tidak berarti bahwa kesempurnaan keselamatan sudah dijamin di dalam Yesus Kristus. Ya, memang amin dan benar. Tapi jangan lalu kita sebagai gereja mengatakan, apa-apa bang mau apa kau. Kan persoalan dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Apalagi yang kita mau buat? Memang keselamatan bukan usaha kita sendiri. Itu karena kasih karunia Allah. Tetapi pertanyaan pentingnya, sejauh kita sudah bertumbuh di dalam iman kita sebagai orang percaya, pirang tahu miki mak patongan. Tentu sejak kita mengenal, mengetahui dan membedakan, ya, sejak sekolah minggu kita sudah diajar tentang iman kita kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya, kita sudah tua sesuai dengan umur kita masing-masing di dalam kekristenan. Apakah ada perubahan hidup atau begitu-begitu saja? Ini ukuran yang sederhana. Pertanyaan yang lebih
penting lagi ialah bagaimana memandang Kristus yang telah berkorban dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, bisa saja orang secara ilmu pengetahuan mengerti isi Alkitab, menguasai ilmu teologi, tetapi belum tentu hidup dalam ketaatannya kepada Kristus. Bagaimana kita bisa mengatakan saya tahu firman Tuhan, saya mengasihi Allah, tetapi saudara yang membutuhkan uluran tangan kita tidak pernah kita gubris? Bagaimana kita mengatakan saya sudah mengasihi Tuhan? Saya jujur, tetapi kita mengkhianati teman dekat kita. Bagaimana kita katakan saya orang yang sudah mengabdi kepada Tuhan, tetapi selalu menggunting di belakang? Ironis, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak orang mencari popularitas dirinya, untuk memuaskan dirinya dengan menghalalkan segala cara. Kelihatannya tidak jadi penjahat, tapi jadi orang jahat. Bukan penjahat di luar sana, tapi menfitnah temannya. Itu kan jahat namanya. Di mata Tuhan tidak berkenan. Banyak orang, ya tidak salah membangun gereja yang megah, asal benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai di balik semua itu ada kemuliaan organisasi, ada kemuliaan nama orang-orang tertentu. Itu sangat berbahaya. Kalau kita melakukan pelayanan hanya sebuah kompetisi, di mana kita pengen nama kita dicatat, ingin dipuji, itu percuma. Karena kita sudah dapat duluan pujian, kita sudah dapat duluan penghargaan dari dunia. Yang mungkin pujian di mata Tuhan 0. Itu namanya sia-sia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa respon kita atas pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya? Apakah saya bisa dipercaya? Atau hanya mencari perhatian? Tidak mencari perhatian dari Tuhan. Tidak mencuri perhatian Allah. Apakah saya jujur? Apakah saat ini saya taat dan setia kepada Tuhan? Mari, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang berhak menghakimi saudara dan saya. Mari kita masing-masing dengan penuh kesadaran meng-cross-check kesehatan rohani kita. Jangan sampai kita sibuk secara rohani tetapi sakit secara rohani. Agar benar-benar pertandingan hidup kita tidak terjebak hanya pada rutinitas, seperti yang dilakukan imam dalam ayat yang ke berapa pembacaan kita tadi? Ayat 11 ya, coba kita perhatikan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama.
yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jangan sampai rutinitas kita menjadi sia-sia. Yang tahu persis ketika kita meng-cross-check diri kita sendiri, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan saat ini. Jangan sampai kamuflase. Bagaimana hubungan saya dengan sesama, dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan saudara bersaudara, dengan tetangga. Jangan hanya kita mengatakan, nah yang penting sulit aku sembahyang, lo itu tetanggaku. Sulit aku mau gereja. Apa tak nasi pak kada sang benona? Bagaimana dengan itu? Itu yang perlu kita renungkan, bagaimana kita merespon pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya dalam kehidupan ini. Apakah ketika orang melihat diri kita serasa atau sepertinya melihat Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak sekali sekarang ini komunitas-komunitas yang dibentuk dengan tujuan supaya bersatu, tetapi ternyata di balik itu ada perbedaan-perbedaan yang mencuat, di mana komunitas itu atau grup-grup itu hanya sebagai ajang untuk mencari nama, mencari popularitas. Boro-boro cari yang berbeda-beda supaya kita bersatu. Dalam persekutuan kita cross-check dululah. Jangan sampai dalam kelompok saja punya bendera sendiri-sendiri. Tapi kiranya tidak apa-apa buat kelompok-kelompok, grup-grup ini, grup itu. Yang penting tujuannya untuk benar-benar sebagai bentuk respon kita atas pengorbanan dan kasih Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Kita di dalamnya menikmati kasih Allah yang luar biasa. Menikmati kedekatan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bukan untuk menonjolkan yang lain lalu memojokkan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Kristus satu kali tersalib tidak diulang. Karena itu karya sempurnanya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Keselamatan tidak mungkin hilang. Tetapi bisa saja hilang bagi setiap orang yang walaupun tadinya sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi karena begitu banyak godaan, tantangan, dan pergumulan kehidupan, membuatnya meninggalkan iman. Dengan demikian meninggalkan keselamatan itu. Dan tentu ada konsekuensinya. Dalam Daniel tadi, bahwa yang tidak percaya akan mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Dan yang percaya akan mendapat hidup yang abadi. Itu dia. Sanggupkah dan mampukah kita memegang teguh, konsekuen, memiliki prinsip itu di dalam kehidupan kita? Berada di era dengan segala kemajuan yang begitu canggih saat sekarang ini. Dalam Markus dikatakan akan banyak orang memakai nama Yesus untuk menyesatkan
Peperangan terjadi, fenomena alam di berbagai tempat, banjir, longsor, gempa di mana-mana. Bisa saja membuat kita kembali bertanya, adakah Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Saya sakit, saya bergumul, saya susah. Kita masih mempertanyakan Tuhan. Begitulah tanda-tanda akhir zaman. Kita mesti realistis. Itulah kenyataan dunia. Akan berubah-ubah dan akan lenyap. Tetapi satu yang tetap, yaitu firman Tuhan. Jadi jangan iman kita digoyangkan, digoncangkan, dibuyarkan dengan situasi yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Mungkin ada yang sakit sudah lama, lalu mengatakan, Tuhan tidak mendengar doa saya. Kita bisa saja protes. Mari, di mana ketaatan kita? Pertanyakan kembali, di mana kesetiaan kita kepada Tuhan? Memang begitulah keadaan di sekeliling kita. Tuhan memang mengizinkan lalang tumbuh di antara apa? Di antara gandum. Ya. Murid-muridnya mengatakan cabut itu. Tuhan Yesus bilang, memang harus begitu, tumbuh sama-sama, lalang dan gandum tumbuh sama-sama. Akan ada waktunya penuai akan tiba. Dan memisahkan yang gandum akan masuk ke dalam ke dalam lumbung, dan lalang akan dibakar. Itulah gambaran kehidupan orang yang percaya, orang yang taat dan setia mengiring Tuhan. Apakah kita mau cemburu? Kenapa dia bisa jadi lalang? Kenapa dia berbuat seperti itu? Mereka jadi lalang. Kita tidak mau. Ya, kita tidak mau. Mari kita menjadi terang bagi mereka. Mari terus bercahaya di antara mereka. Jangan kita cemburu lihat lalang, kecuali kalau memang kita mau jadi lalang juga. Saudara-saudara, kita harus terus teruji. Hidup ini penuh tantangan dan pergumulan, kesusahan dan penderitaan. Mengalami jatuh bangun kehidupan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang berproses semakin tumbuh dalam iman, semakin menunjukkan kualitas hidup kita, supaya pada akhirnya kelihatan siapa gandum dan siapa lalang. Tidak perlu kita saling menuduh satu dengan yang lain. Karena itu saudara-saudara, kembali kita mengingat karya Kristus melintasi semuanya. Denominasi gereja, ajaran dan seterusnya. Yesus Kristus telah melakukan satu kali untuk selama-lamanya. Pengorbanannya dahsyat. Dan itu kita pegang teguh dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari dalam kehidupan ini menyatakan suatu tekad kita, pilihan kita yang benar. Sekali lagi, yang percaya pada karya penebusan akan terus mengandalkan Kristus, mencari kekuatan daripadanya saja. Karena kita percaya bahwa Allah sendiri akan mengutus Roh Kudus untuk menolong manusia meresponi dengan benar karya penebusan itu. Roh Kudus itu sendiri akan menolong kita menyatakan kesaksian dan juga menaruh hukum atau firman atau ketetapan Tuhan dalam hati kita. Sebagaimana pemazmur
Respon yang dinyatakan adalah hidup dengan mengandalkan Tuhan saja, bukan Allah-Allah lain di dunia ini. Seperti dalam kitab Daniel tadi, respon orang-orang bijaksana adalah menuntun orang lain pada jalan kebenaran. Itulah kita juga. Para murid merespon dengan siap sedia memberitakan Injil, apapun tantangan dan pergumulannya. Sekalipun akan menderita, sekalipun itu ditolak, disesah, bahkan akan kehilangan nyawa, tetapi di dalamnya kita menikmati kemuliaan Allah. Karena itu teruslah berkarya sebagai bukti respon kita atas keselamatan pengorbanan Yesus Kristus yang sekali untuk selamanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh ini, kita kembali menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Satu kali, tetapi sempurna dan selamanya. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk terus berkarya, terus memberitakan kerajaannya, karena sudah ada jaminan kepastian keselamatan bagi kita semua. Mari berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri, mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kita iringi aku melangkah ke rumah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam syafaat. Bapa kami di sorga, kembali kami tertunduk di hadirat-Mu yang kudus, tapi hati kami tertuju hanya kepadamu saja. Kami bersyukur atas perkenaanmu kami boleh menikmati hadirat-Mu, menyembah-Mu, mengangkat puji-pujian secara bersama, dan juga pujian persembahan dari vokal grup Jemaat GPM Gideon Ambon. Kiranya pujian kami berkenan di hati Tuhan. Juga kami telah menyatakan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan yang sudah kami berikan masing-masing. Kiranya itu semua menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih kami sudah boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan sebagian firman-Mu, mengingatkan kepada kami tentang kasih dan pengorbanan Kristus sebagai perantara yang telah berkorban sekali untuk selamanya, memulihkan, menebus dosa-dosa kami. Karena itu kami bersyukur, kami bersukacita, dan sebagai respon kami melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hati Tuhan di dalam seluruh sisi kehidupan kami. Demikian pada kesempatan ini kami bersama-sama membawa seluruh keberadaan hidup kami dalam segala keadaan suka dan duka. Demikian beberapa saudara-saudara kekasih kami yang sedang dalam pergumulan karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Dalam warta jemaat ada 24 orang. Dan ada Saudara Rudi Frans, Saudara Reksi Frans yang dirawat di Rumah Sakit Samarinda, Ibu Margareta Pabara di Rumah Sakit Wawendula, Ibu Yohana Kambuno dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih, Ibu Magdalena Dalima dirawat di Rumah Sakit Elim dalam proses pemulihan. Ibu Margareta ke dalam tangan kasih-Mu kami bawa keberadaan saudara-saudara kekasih kami. Kami mohon lawatan tangan kasih-Mu menjamah dan memulihkan mereka. Terlebih memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Ada kesembuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan kiranya menopang mereka, menguatkan mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan, tetap bersandar dan berpengharapan kepada Allah. Kami bersama-sama bersukacita dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia pada jalan kehidupan masing-masing. Juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami berdoa untuk segenap usaha dan pekerjaan anggota jemaat. Kiranya jeripaya mereka tidak sia-sia di dalam Tuhan. Juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan bukakan jalan untuk mendapatkan pasangan yang sepadan, yang seiman di dalam Tuhan. Untuk anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dari TK hingga perguruan tinggi, baik yang bersama-sama dengan kami di Toraja ini maupun yang ada di luar Toraja Utara.
Tuhan jaga dan peliharakan mereka dimanapun mereka berada. Tetap terjaga dalam lindungan kasih setia Tuhan. Meniti pendidikan, menjalani masa muda mereka, memiliki pengharapan akan masa depan yang cemerlang ada di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat sepanjang minggu ini, Tuhan kiranya berkenan. Secara khusus, kami sebagai jemaat Tuhan berduka cita atas meninggalnya saudara kekasih kami, almarhum Bapak Penatua Daud Pongsapan. Tuhan kuatkan dan hiburkan istri, anak-anak, ibu dari almarhum, sanak saudara, keluarga, bahkan kami sebagai jemaat Tuhan. Kepadamu kami berdoa untuk rencana baptisan kudus untuk anak kekasih Joanna Lorante hari ini pada pukul 11. Kiranya berlangsung hikmat dalam pimpinan Tuhan. Rencana pelayanan pemberkatan nikah kepada saudara Mikael Pongutan Tondok dengan saudari Reni Sarungallo pada tanggal 23 November 2021 di Jemaat Melango. Kiranya berlangsung pada waktunya dalam kuasa, dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Di tengah kerinduan kami bersama untuk pemulihan negeri kami dari pandemi ini. Bapa dalam sorga, kepadamu lah kami letakkan seluruh harapan, kerinduan dan doa-doa kami. Doa yang kami mau panjatkan secara pribadi di hadirat-Mu yang kudus. Engkau pendengar doa kami. Mohon Engkau berkenan menyahuti setiap pengharapan dan kerinduan kami yang kami datang bawa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, kami datang mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari berdiri kita angkat pujian. Yesus segala-galanya setia padaku. Tuhan
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pergilah menjadi pelaku firman. Tunjukkanlah dalam hidup dan karyamu melalui kata dan perbuatan akan kasih-Mu kepada Tuhan. Karena itu arahkan hati dan hidupmu kepada Allah, pemberi berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, diucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Vokal Grup GPM Gideon dari Ambon. Ketika kembali ke tempat, Tuhan kiranya memberkati dalam perjalanan. Demikian ibadah yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Tabita Manggawa yang adalah pendeta jemaat Rantepao. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita serahkan seluruh keberadaan hidup kita melalui pujian di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Demikian ibadah kita, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Selamat siang.